kita tadi udah dengar presentasi dari Pak Dion tentang metrodata. Nah, sekarang saya akan perkenalkan ini bosnya metrodata ini, Pak Susanto Jaya. Pak Susanto Jaya, Direktur PT Metrodata Tbk. Silakan Pak Susanto memperkenalkan diri sekaligus menyapa para peserta, Pak. Oh ya, selamat sore buat seluruh peserta webinar dengan Investor Academy ya. Perkenalkan saya Susanto dari PT Metrodata Electronics Tbk. Kode sahamnya apa? MTDL. MTDL itu umurnya sudah 45 tahun. Saya mulai bekerja di Metrodata itu tahun 97. Jadi kurang lebih 23 tahun. Berangkat dari pure profesional, dan di Dewan Direksi Metrodata ada 4 orang. Semuanya profesional juga, karena memang background pemegang foundernya Metrodata itu adalah sebenarnya mereka adalah property construction, real estate mereka, ya kan? Jadi ini salah satu jalur entrepreneurship mereka, ikut mendirikan Metrodata, tapi mereka minta profesional yang run. Kira-kira itu Metrodata gitu. Okay. Nah, kalau misalkan ditanya singkat saja tentang Metrodata, sebenarnya kita ini tuh di sektor teknologi informasi dan komunikasi, tapi lebih heavy-nya di teknologi informasi. Ya, jadi karena komunikasi sekarang ini antara telco dan IT itu sudah blended, tapi kita lebih heavy di IT. Nah, Metrodata ini ditanya apa sih Metrodata, jati dirinya? Sebenarnya hari ini kita sudah bikin corporate identity yang baru, yaitu Digital Solution and Distribution Company. Jadi kita ketahui everything is digital. Dulu everything will be digital, ya sekarang everything is digital, kan? Nah, dengan demikian digital become everything. Ya, jadi kalau tidak digital, orang menjadi sulit, menjadi susah gitu. Nah, untuk supaya semua perusahaan, semua pelaku bisnis, semua konsumen bisa melakukan transaksi bisnis, digital itu yang paling memungkinkan adalah perusahaan IT. Jadi hari ini kalau untuk menjadi istilahnya semua bisnis itu menjadi prosesnya digital, yang hari ini generasi milenial itu paling suka, kalau tidak digital mereka merasa sudah ketinggalan zaman. Nah, yang memungkinkan itu terjadi, yang mengenabler seluruh perusahaan pelaku di Indonesia itu terjadi, itu heavy-nya adalah di IT company dan telco. Tapi IT lah yang sebenarnya yang membuat itu lebih deep, lebih digital transformation sebenarnya. Nah, kira-kira itu sekelumit tentang Metrodata. Jadi hari ini dalam rangka kebetulan masa tahun 2020 kita mengalami suatu kejadian yang mungkin belum pernah dialami selama seumur hidup kita, itu yaitu ada pandemi COVID ini. Sektor teknologi informasi dan komunikasi itu adalah salah satu dari 11 sektor esensial yang istilahnya boleh beroperasi dalam keadaan itu PSBB ketat, ataukah PSBB transisi, atau PSBB super ketat, tetap itu boleh beroperasi. Jadi memang itu dibutuhkan. Dan dibutuhkan itu kan berarti bukan sekarang. Dibutuhkan sekarang dan untuk masa mendatang. Nah, kira-kira itu adalah Metrodata. Nah, Metrodata ini kenalnya MTDL. Memang hari ini kita boleh klaim kita market leader di Indonesia. Gitu. Iya. Mungkin zaman sekarang ya Pak, termasuk digital tuh termasuk kebutuhan primer ya Pak, sandang, pangan, papan, digital, handphone, ya Pak. Ya. Itu jadi mungkin udah disamain kebutuhan sama consumer good ya Pak, kalau kita lihat mungkin ya. Ya betul, tanpa disengaja itu istilahnya. Kita semua pakai itu selain makanan pokok, baju, pakaian ya Pak. Dan juga kelihatannya semua proses bisnis itu sebenarnya secara tidak langsung itu Metrodata itu enabler-nya. Semua ada di mana-mana, semua sektor. Ada di mana-mana, memang hanya Metrodata tidak melayani end user konsumen retail. Iya. Jadi bukan seperti kita jual Coca-Cola, orang hari tahu itu merek Coca-Cola. Tapi Metrodata ini istilahnya supplier daripada IT kepada seluruh pelaku bisnis. Baik itu untuk consumer, seperti yang paling mudah tuh laptop, printer, dan barang-barang aksesoris gitu kan.
Kita distributor, kita bukan vendor. Dan juga kita melayani istilahnya apa? Digital transformation bagi seluruh perusahaan, dari bisnis aplikasi, dari server, dari laptop, dari kemudian istilahnya aplikasi-aplikasi bisnis, termasuk sistem integration yang memungkinkan perusahaan itu beroperasi dan kemudian karyawannya bisa work from home. Gitu. Jadi kalau misalkan VV work from home, misalkan bisa handphone, tapi kalau nggak bisa akses aplikasi, tidak bisa trading, tidak bisa melakukan penyelesaian transaksi, nah itu kan nggak bisa work from home gitu. Ya, udah semua ada ya Pak. Hari ini mungkin banyak yang mau ditanyain ke Bapak. Silakan. Nanti giliran kita bertanya sama Bapak ya Pak, ini udah banyak nih Pak Donald, udah banyak pertanyaan, mungkin Pak Donald, sama ini peserta-peserta, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, boleh diketik di kolom chat ya. Kita mulai sama Pak Donald. Pak Donald, silakan Pak Donald. Ya, terima kasih JPV. Pak Dion, terima kasih presentasinya. Pak Susanto, izin Pak bertanya Pak. Ya. Karena kita juga punya lah investasi di MTDL ini Pak. Oke, terima kasih. Kita lihat walaupun kecil Pak ya, kita lihat yang pemain-pemain besarnya nih Pak Hiskak sama Pak Sukamto Buyung nambah terus ini Pak. Ya. Sukamto Buyung ya salah satu investor di atas 5% yang koleksinya cukup sudah beberapa tahun dan menambah terus kelihatannya tuh. Iya, nambah terus sudah 7% Pak, 7% lebih ya. Ya. Pak Hiskak tadi 16%. Ini tinggal nunggu Pak Susanto nih kapan nambah lagi nih Pak. Kalau Pak Susanto nambah, saya langsung nambah. Kita ini direksi Metrodata, mungkin karena ketentuan bursa ini, kalau beli ini mesti lapor, beli sedikit. Iya, sedangkan beli sedikit repot gitu kan. Tapi lebih banyak kesibukan kita bagaimana membuat perusahaan itu tetap bertumbuh, betul. Tetap sehat, dan tetap bisa melayani pelanggan. Gitu. Iya. Ini luar biasa nih perusahaan Pak. Jadi kalau kita lihat gitu ya, apalagi Q3 udah keluar ya, saya bertanya-tanya nih apakah emang MTDL ini bisa jadi hubungan dua mungkin kali Pak ya. Yang pertama untuk distribusinya, ini mungkin karena prospeknya sangat bagus dengan transformasi digital, apakah dia akan jadi the next S hardware gitu ya. Kalau S hardware, ya walaupun sebenarnya S hardware retail ya, cuman kan sangat kuat dalam furniture dan sebagainya gitu ya, untuk distribusi TIK ini mungkin apakah MTDL akan merajai pasar gitu ya ke depannya, berkembang secara revenue, aset, ekuitas semua akan berkembang gitu ya. Tapi yang juga menarik adalah bisnis solusi nih Pak ya, bisnis solusi dan mungkin konsultasi di SAP. Di solusi ini bisa jadi apakah jadi the next IBM gitu Pak ya. Ini profit marginnya makin tebal, walaupun ada COVID, tapi kemudian Q3 ini masih profit dan masih naik profitnya, dan mungkin Q4 seperti tahun-tahun sebelumnya justru malah makin meningkat gitu ya profitnya. Bahkan perusahaan juga sudah mencanangkan tahun 2023 ini akan mencapai revenue-nya 25 triliun ya Pak ya. Double dari 2018 gitu ya, setiap 5 tahun katanya double nih. Pertanyaan saya yang pertama Pak, mungkin nanti ada yang kedua, tapi karena banyak yang mau nanya nanti kita mungkin giliran, tapi saya sementara dua dulu. Kalau emang seandainya 2023 tercapai 25 triliun, itu kira-kira kontribusi net profit dari solusi itu berapa ya Pak kira-kira? itu yang pertama nih Pak. Yang kedua, ini kan kita lihat juga bahwa cash-nya tebel nih Bapak, perusahaannya 1,78 naik 200% ya di kuartal ketiga 2020. Sementara profit makin naik, profit marginnya makin naik, dividen juga oke lah naik walaupun masih 22%, tapi cash-nya itu berkembangnya jauh lebih cepat nih. Sehingga memberikan potensi nih Pak, dengan cash-nya yang luar biasa, apalagi dengan COVID ini ada banyak potensi untuk merger and acquisition. Nah, apakah sudah mulai ada pembicaraan, misalnya apakah mengembangkan bisnis masuk ke startup ya Pak ya, akuisisi misalnya yang di bidang-bidang cloud atau fintech atau AI atau big data. Nah, apakah ada peluang terbuka ke sana atau gimana nih Pak? Itu dulu mungkin dua pertanyaan Pak Susanto jika diizinkan. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ini kita bersyukur di bidang yang hari ini
sangat relevan di mana di Indonesia maupun di global ya. Seperti kita ketahui hari ini di global kalau ditanya saham-saham yang blue chip di sana justru saham teknologi. Betul, Pak. Kalau di Indonesia saham teknologi masih I think is maybe second liner atau third liner gitu ya, kalau nggak salah gitu ya. Karena market cap Metrodata sekitar 4 triliun dan itu untuk IT company size yang market cap yang terbesar hari ini. Yang lain paling mungkin besar itu Pak ya. Paling besar kayaknya hari ini. Kalau nggak salah pemain yang lain mungkin market cap-nya antara 0,5 triliun sampai dengan 2 triliun. Kayaknya Ya, even yang untuk mencapai setengah Metrodatanya market cap-nya belum ada, gitu kan? Belum. Gitu. Nah, tetapi mungkin perlu kita lihat juga bahwa hari ini Metrodata revenue-nya di Indonesia ini kan kalau ditanya 2019 itu kan 15 triliun. Ya, $1 billion company. $1 billion. $1 billion kan, $1 miliar kan, gitu kan? Ya, sudah unicorn ya Pak ya. Ya, mungkin belum divaluasi, tapi di revenue kan. Tapi kalau kita bandingkan di Asia Tenggara, negara yang terdekat yang salah satu kita lihat pembanding itu Sinex Thailand. Dan mereka itu kalau nggak salah entah nomor 2 atau nomor 1 di Thailand. Revenue lebih tinggi. Saya kira sih mungkin 20-25 triliun. Ya, mereka lebih tinggi. Nah, tetapi secara valuasi Metrodata ini di Indonesia ini kita sekitar trailing PE itu 10 kali. Sedangkan mereka itu kalau nggak salah 24 kali. 24 ya. Jadi ada beberapa investor institusi ya gitu ya. Menilai Metrodata ini istilahnya kenapa investor ininya kurang kurang menghargai valuasi Metrodata. Ya memang ini susah dijawab. Mungkin saya bilang bisa jadi mungkin karena teknologi informasi ini masih agak dipandang sebelah mata karena market cap-nya aja baru 4 triliun gitu kan. Ya, mungkin itu tapi itu kan menjadi suatu tantangan dan peluang yang baru, istilahnya itu kan tantangan dan peluang baru artinya mungkin hari ini banyak orang tidak begitu melirik karena lihatnya yang blue chip yang besar gitu kan. Nah, tapi mungkin bisa juga lihat bahwa Metrodata ini di 2018 sebelumnya itu pertumbuhan revenue-nya double. Jadi kita mencanangkan 2018 ke 2023 double juga. Cuma memang karena 2020 revenue tertahan. Kita kalau nggak salah 9 bulan ini ada sedikit penurunan 1,8%. Jadi tidak terlalu besar. Terutama sebenarnya gini, bisnis distribusi kita, jadi secara itu bisnis distribusi itu sebenarnya distribusi ke dealer sama distribusi ke sistem integrator. Jadi tidak melayani konsumen. Yang ke dealer tuh dealer nanti yang jual ke konsumen. Bisa melalui retail store, bisa melalui kalau yang sistem integrator bisa lari ke company juga, gitu kan. Itu barangnya dari laptop sampai server sampai software gitu kan. Nah, itu bisnis distribusi revenue turun 5%. Karena apa? Terutama dikarenakan adanya keterbatasan stok. Jadi hari ini low-end product itu langka di seluruh dunia. Kenapa? Karena pada saat Januari, Maret, kuartal 1 itu kan COVID-nya di mana? Di China kan. Di situ semua memperkirakan, wah akan dampaknya. Jadi orang panic forecasting. Jadi dengan panic forecasting hari ini, barang ini istilahnya kalau nyampe di kantor tidak nangkring lebih dari 2 minggu sudah hilang barangnya. Jadi hari ini kurang stok, ada kelangkaan. Nah, sehingga terjadi ada penurunan itu 5%. Tetapi pelaku bisnis kan perlu work from home. Pelaku bisnis perlu bahwa karyawannya bisa mengakses aplikasi di kantor, bisa proses bertransaksi, bisa approval, bisa berjalan kan. Seolah-olah karyawan itu entah di rumah atau di kantor atau cuma hanya 25% di kantor, itu tetap proses harus berjalan kan. Kecuali delivery yang physical kan. Nah, itu bidang kita di solution and consulting, di mana customer kami itu financial services, ada telco, ada oil and gas, dan ada juga retail, manufacturing, high-tech, dan segalanya. Nah, itu bertumbuh 9%. Jadi di 9 bulan itu bertumbuh, yang solution and consulting yang marginnya lebih tinggi, bertumbuh, sehingga menutup bahwa revenue terjadi cukup stabil lah, hanya penurunan 1,8%, tetapi labanya meningkat 3,5%.
Nah, jadi ini di mana terjadi revenue sedikit menurun, tapi labanya meningkat. Karena apa? Ada dua hal. Satu, sales mix-nya lebih bagus. Sales mix aja, solution and consulting yang marginnya lebih tinggi, value lebih tinggi itu memberikan kontribusi lebih tinggi dan margin lebih baik, sehingga terjadi itu. Itu yang pertama, ya. Yang kedua tentunya karena adanya kelangkaan produk di pasar membuat persaingan distributor itu menjadi lebih mengecil. Kenapa? Karena semua hari ini bersedia bayar cash di depan malah gitu untuk mendapatkan barang, nggak usah nawar lagi. Ya karena apa? Barangnya langka gitu kan, gitu. Gimana mau nawar, orang nawar nggak dikasih kan gitu. Jadi ini ada blessing in disguise. Jadi kami memperlihatkan bahwa mungkin di 2021 lah kita melihat bahwa laba itu mungkin bisa bertumbuh kurang lebih 10% supaya kita moderat. Karena apa? Bahwa 2021 itu sebenarnya periode di mana Indonesia melakukan kalau berhasil itu vaksinasi. Tentunya vaksinasinya nggak bisa sampai total sudah di cover, tapi kalau vaksinasi demikian signifikan itu membuat kepercayaan bisnis membaik kan. Nah 2022 itu take off gitu. Tapi kami melihat bahwa Metrodata bisa lah bertumbuh laba 10% di tahun 2021 gitu. Nah ada pertanyaan tadi tapi kita lihat bahwa peranan teknologi informasi menjadi lebih penting di masa sekarang. Yang dahulu para pelaku bisnis, kalau bisnismen nih, kalau mau invest aplikasi, mau invest software, invest hardware, dan berbagai macam itu supaya solusi-solusi, mau solusi e-commerce, solusi human capital, maupun solusi yang bersifat front-end application, atau yang integration. Dulu kan ngitung return on investment-nya lama. Sekarang ngitungnya cepat saja, karena butuh. Gitu. Jadi, sehingga menjadi istilahnya mendorong para pelaku bisnis di Indonesia, itu bagus juga buat Indonesia, bahwa mereka itu bertransformasi digitalnya semakin cepat. Nah, ini peluang bagi business solution and consulting kami untuk istilahnya mengcover Indonesia. Nah, terutama kami yang paling besar itu sebenarnya di sektor financial services, banking. Telecommunication, beli networking, beli software, itu cukup high, cukup tinggi. Nah, mereka sebenarnya kalau lihat hari ini consumption internet tidak menurun sih, malah meningkat kan, gitu kan. Tapi tentunya tidak semua company punya financial structure yang sama, ya kan. Mungkin ada perusahaan telco yang terbesar di Indonesia, mungkin revenue naik, tapi mungkin laba juga mungkin belum bisa meningkat, gitu kan. Mungkin menunggu tahun depan. Nah, kami bersyukur bisa bertahan. Nah, kalau kita lihat, kita mesti lihat bahwa peluang bisnis itu di dunia ini, kebetulan teknologi informasi, kita mesti lihat dari Amerika dan China. Jadi bagaimana mereka itu istilahnya, Indonesia ini sebagian besar tuh mengcopy cara model bisnis yang ada di Amerika dan China. Kecuali, ya, untuk urusan handphone, Indonesia 98% prabayar. Sedangkan di luar negeri itu semuanya hampir sebagian besar pasca bayar. Nah, itu yang tidak sulit berubah di Indonesia. Karena prabayar itu 98%. Dan prabayar itu marginnya lebih rendah sebenarnya sih. Pasca bayar marginnya lebih tinggi. Gitu. Nah, itu di telco. Kita nggak bermain di situ. Tapi telco itu our customers. Gitu. Nah, kemudian yang hari ini perkembangan startup, ada fintech, mau lending, mau payment, terus kemudian ada perusahaan e-commerce. Mereka ini semua kan menggunakan platform teknologi supaya dengan customer itu transaksinya menjadi mudah, bisa dibeli rating, dan tinggal tunggu di rumah kan. Nah, mereka ini juga mengkonsumsi IT, membelinya dari Metrodata. Gitu. Mau itu perangkat, mau itu software, mau itu istilahnya business application, security product. Jadi artinya terjadi persaingan fintech dengan banking. Sebenarnya kalau mau bilang banking yang konsumsi IC lebih tinggi daripada fintech. Tetapi gara-gara fintech membuat mereka harus mengakselerasikan ini. Nah, Metrodata kecipratan baik perangkat maupun aplikasi maupun security kayak gitu. Jadi sayangnya memang hari ini market cap perusahaan IT ya belum sampai 5 triliun. Jadi masih seperti dipandang sebelah mata gitu. Dan yang listed itu sebenarnya nggak terlalu banyak sih. Gitu. Kalau dibandingkan di luar negeri mungkin lebih banyak. Gitu. Tapi mungkin ini sektor di mana yang
bahwa saya bilang akan tetap relevan dalam masa menengah panjang gitu. Tadi ada pertanyaan apalagi saya lupa tuh. Oh, cash. Mengenai cash gitu. Nah, ada satu fenomena yang baik juga, Pak. Yang tadi seperti Bapak tadi secara langsung kan sudah diketahui bahwa hari ini, nah, Metrodata ini untuk yang produk notebook, kita tuh mewakili kurang lebih 75% brand yang ada di Indonesia, yang branded ya. Tapi kita nggak bilang bahwa kita mau menguasai 75% market share, nggak. Maksudnya dari 10 merek, 7 merek itu Metrodata carry. Sedangkan satu merek hari ini tidak ada distributor yang tunggal. Selalu ada 3 distributor, kurang lebih. Setiap merek itu ada 3 distributor. Jadi memang hari ini vendor tidak pernah kasih hari ini lagi yang bersifat tunggal. Gitu. Nah, tapi tidak semua distributor pegang banyak merek. Hari ini Metrodata pegang Asus, pegang HP, pegang Dell, pegang Lenovo, terus pegang Asus dan yang lain. Nah, sehingga dealer-dealer kami yang ada jumlah 4.000 tadi itu kan channel kan, ya. Jadi kalau dia itu penjual nggak mungkin dia jual 7 merek, dia jualnya bisa cuma HP dan Dell atau HP dan printer gitu kan. Nah, karena mereka hari ini bertransaksi dengan Metrodata kan kita kasih terms of payment tuh 14 hari, kalau bayar molor ya 21 hari sampai 30 hari. Secara umum normalnya dulunya begitu, kan. Nah, sekarang ini istilahnya mereka ini istilahnya tingkat ketergantungan dengan Metrodata lumayan tinggi. Jadi kalau misalkan mereka punya hutang yang misalnya HP belum dibayar, mau belinya Dell, mau belinya Asus, kita bilang ya you punya overdue, bayar dulu dong. Nah, itu rupanya terjadi di market leader. Jadi market leader yang punya komplit itu membuat mereka bayarnya lebih cepat. Malah kalau boleh bilang cash-nya ngantri. Sehingga Bapak bayangkan 9 bulan tahun lalu kita net operating cash flow sekitar 90 miliar rupiah. Ya, itu 9 bulan tahun lalu. Tapi 9 bulan tahun ini 1,3 triliun. Nah, itu kan net operating cash flow yang istilahnya ya blessing in disguise juga, mana jadi periode pandemi ini orang-orang lagi sulit mencari hutang sama bank, kita malah hutang banknya zero gitu. Nah, itu memang there is a good and there is also not good juga. Karena apa? Kalau terlalu banyak cash, return-nya kurang baik. Sehingga kita harus memikirkan bagaimana peluang pertumbuhan di masa mendatang. Nah, dalam diskusi kita di board itu, ada salah satu yang memang terbuka suatu diskusi untuk bagaimana, kenapa nggak memikirkan peluang merger and acquisition supaya kita bisa mempercepat pertumbuhan. Karena sebenarnya ini bukan yang pertama, Metrodata sudah pernah lakukan beberapa yang lalu. Jadi dulu di tahun 2008 kita mengakuisisi Solcius, ya, itu menjadi perusahaan consulting. Jadi yang di dalam solution and consulting itu ada satu consulting tuh Solcius tahun 2008 sudah kita akuisisi. Nah, kemudian tahun 2017, jadi 3 tahun yang lalu, kita juga mengakuisisi perusahaan networking yang bermain di Cisco. Jadi customer terbesarnya adalah telco company sama banking sebenarnya juga kan. Nah, itu kita waktu itu akuisisinya join dengan perusahaan asing Logicalis karena kita memang sudah partneran. Kita mengambil saham paket sistem itu 20,5%. Karena manajemen di sana masih mau mempertahankan gitu kan. Tapi sebenarnya yang menjual itu bukan manajemennya, ada pemegang saham dari Singapura menjual 60%. Nah, kita akhirnya mendapat 20,5%. Itu sudah terjadi di 2017, itu menambah porsi profit, nggak menambah laba tapi menambah porsi profit. Nah, kenapa nggak kita memikirkan itu sebagai salah satu alternatif kan gitu kan. Jadi kalau misalkan ada IT company baik distribusi maupun solution and consulting di luar yang ingin bertumbuh atau misalkan punya financial sedikit misalkan ada permasalahan, kenapa nggak berdiskusi sama Metrodata membuat jadi win-win situation kan, win-win solution kira-kira gitu kan. Kira-kira begitu, Pak. Iya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Mungkin yang lain dulu kali ya, Ci ya. Nanti kalau saya ada beberapa pertanyaan lagi sih, tapi boleh.
Boleh saya mungkin mau bertanya dulu ke Pak Susanto Pak, kalau boleh di ini kan ya. Pak Susanto, saya pengen bertanya nih, tadi kan menarik sekali itu ada merger and acquisition ya. Nah, apakah nggak kepikiran Pak untuk masuk ke startup company Pak? Itu yang pertama mungkin ya. Tadi kan mungkin ke apa ke apa startup-startupnya tuh kita ngomongin tuh yang saat ini apakah sudah ada melirik lah kalau kita bilang mah ya, sudah ada melirik atau sudah ada wacana untuk bidik perusahaan-perusahaan tertentu atau masih belum gitu ya, itu yang pertama. Terus yang kedua Pak, untuk bisnis consulting ini kan menarik sekali ya Pak ya, profit marginnya kan cukup besar ya. Kalau kita lihat kan perkembangannya juga baik ya Pak ya, dari tahun 2019 ke tahun 2020 ini kan lumayan dan menambah profit. Nah, saingannya seperti apa nih Pak kira-kira untuk kedepannya? Dan apakah bidik marketnya hanya di level korporasi yang besar atau sampai level UMKM ke depannya? Seperti bagaimana gitu ya Pak untuk target market ke depannya? Ada software khusus mungkin yang didistribusi untuk UMKM bikin atau seperti bagaimana? Nah, kira-kira itu persaingan di level itu seperti apa nih Pak kira-kira? Kan apa banyak sekali kan kalau saya lihat kan saat ini juga banyak programmer-programmer atau nggak software-software yang banyak mungkin bermunculan ya Pak ya saat ini Pak untuk melayani customer juga ya dengan harga mungkin yang lebih kompetitif gitu kan, biarpun nggak kredibilitas dan mungkin secara ininya juga sustain-nya itu lebih metodologi data lebih baik lah kalau kita ngomongin. Mungkin sekira itu dulu Pak mungkin.